yang seperti kita ketahui yaitu ada kubus, limas, prisma, dan balok. Untuk bangun ruang sisi melengkung terbagi atas kerucut, tabung, dan bola. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang sisi datar yang akan difokuskan pada jarak dan sudut. Nah, adapun inti materi kita yaitu jarak dan sudut. Jarak merupakan titik pada titik, titik pada garis, titik pada bidang, garis pada garis, garis pada bidang, dan bidang pada bidang. Untuk sudut merupakan garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan garis. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis, dua titik terletak di luar garis. Contohnya, pada garis contoh, ada sebuah titik, dan kemudian ada sebuah garis yang melewatinya. Kita namakan ini garis P, dan ini titik A. Maka, bisa disebut garis P pada titik A, atau titik terletak pada garis P. Contoh selanjutnya yaitu titik terletak di luar garis. Titik terletak di luar garis jika ada sebuah titik, kemudian tidak melewati garis, atau garisnya tidak melewati titik tersebut. Kita namakan ini garis K, dan ini titik A. Maka, titik tersebut di luar garis atau tidak dilalui oleh garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. 1. Titik terletak pada bidang atau terdapat pada bidang alas. Yang kedua, titik terletak di luar bidang karena tidak terdapat di dalam alas atau berada di luar bidang alas. Contoh. Baiklah, untuk contoh pertama, kita buat sebuah kubus, lalu titik terletak pada bidang. Titik terletak pada bidang. Misalkan, titik D ini terletak pada bidang A, B, C, dan D. Karena titik D terdapat pada bidang A, B, C, dan D. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Titik terletak di luar bidang. Misalkan, titik F. Titik F terletak di luar bidang karena terdapat di luar bidang atau bidang A, B, C, D tidak melewati titik F. Yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis. Pertama, sejajar. Sejajar yaitu terdapat garis dengan garis yang sama tidak akan memotong, contoh besi pada rel kereta. Berpotongan. Terdapat dua garis yang memotong sehingga akan disebut titik potong sebagai ciri dari garis yang terpotong. Yang ketiga, bersilangan, tidak sejajar dan tidak berpotongan. Oke, contoh yang pertama yaitu sejajar. Seperti yang kita ketahui pada rel kereta panjangnya selalu sejajar sehingga tidak akan memotong sampai kapanpun. Sama halnya seperti sebuah garis yang selalu sejajar dan tak akan pernah memotong sampai panjangnya sampai manapun. Contoh yang kedua yaitu berpotongan. Sebuah garis dikatakan garis yang berpotongan bila salah satunya memotong. Contoh, BC dengan DG. Maka jika ada garis DG ini, maka akan memotong garis BC. Yang ketiga, bersilangan. Bersilangan atau tidak sejajar dan tidak berpotongan. Seperti GH dan AD. GH dan AD. Maka tidak sejajar dan tidak akan saling berpotongan. GH dan AD. Karena bisa dikatakan garis AD ini berada di luar, tidak bisa memotong GH. Oke, untuk selanjutnya materi keempat dan kelima yang terakhir, mungkin untuk materi keempat dan kelima ini cukup mudah dipahami karena hampir sama dengan poin-poin sebelumnya.
Keempat, kedudukan garis terhadap bidang mempunyai 3 poin. Yang pertama, terletak pada bidang atau terdapat pada bidang. Yang kedua, sejajar atau tidak akan memotong. Yang ketiga, menembus atau memotong, tidak terletak tapi memotong suatu bidang. Oke, yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, sejajar atau tidak akan pernah memotong sepanjang apapun. Yang kedua, berpotongan. Itulah materi yang dapat saya simpulkan dari meringkas video yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan lebih mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.